Begitu saya selesai dilantik, saya dibekukan oleh saudara Imam Nahrawi. Pemerintah memang bisa campur tangan kan, bukannya tidak boleh Pak campur tangan di Aduh, kita tak mau bicara soal itu. Buktinya dia campur tangan, dan saya pada saat itu juga dikriminalisasi dan saya sempat masuk di penjara. Sampai sekarang masih dibawa-bawa seolah-olah saya ini mantan napi. Padahal saya ini dikerjain hanya gara-gara soal bola aja. Saya harus melunasi janji saya. Masih ada mafia-mafia bola. Gara-gara mafia bola inilah akhirnya sepak bola kita hancur. Ada mafia di PSSI itu ketemu ya selama jadi pengurus. Penyakitnya saya tahu semua, sudah lah, nggak usah bohong sama saya tahu. Prestasi PSSI itu seperti jalan di tempat gitu. Ya bagaimana mau berprestasi? Apa yang terjadi sih Pak? Kalau niatnya saja sudah nggak bagus. Masalah pertama itu mafia. Dari nomor satu kita habisin dulu. Jangan lagi ada permainan kotor. Jujur ya Pak, Bapak yakin ini bisa memberantas mafia ini? Saya kapan berangkat jujur? Tidak perlu ada orang luar yang... Orang luar ini cuma mau nyaplok aja. Jadi memang kalau setiap kongres luar biasa itu sodako berseliweran Pak ya? Biasa itu. Ke para voter. Ambil saja. Benar nggak Pak, karena momen ini Bapak ingin mencalonkan diri gitu? Saya tidak akan cawe-cawe itu Piala Dunia U20. Jujur deh Pak, Pak Hasannya akan maju lagi jadi Esko nggak setelah KLB? Berbicara dengan kereta rel listrik yang sebelumnya anjlok di kawasan Kampung. Good people, bursa pemilihan ketua umum PSSI belakangan ini jadi perbincangan panas. Sampai akhir masa pendaftaran sudah ada 5 tokoh yang mendaftarkan diri. Salah satunya adalah Bapak Lanyala Mahmud Mataliti. Beliau bukan orang baru di PSSI. Dan untuk mengetahui bagaimana rencana beliau nanti jika terpilih menjadi ketua umum PSSI, bersama saya saat ini sudah ada Bapak Lanyala Mahmud Mataliti. Assalamualaikum Pak Lanyala, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya dapat waktu dari Pak Lanyala untuk berbincang-bincang Pak. Iya, mantap sekali. Bapak kan sangat sibuk ya di DPD, kemudian yang saya tahu nih, Bapak ini kan tokoh yang komplit menurut saya ya, dalam karirnya gitu kan, politisi, pengusaha, ada sekarang mimpin juga organisasi Muay Thai Pak ya, jadi ketua umum juga di situ. Nah Pak, ini Bapak kembali mencalonkan sebagai ketua umum PSSI. Nah, kenapa Bapak ingin kembali memimpin PSSI Pak? Saya pernah di tahun 2013 memimpin PSSI bersama Pak Johar Arifin ya? Johar Arifin. Pada saat itu sudah disatukan antara PSSI dengan KPSI. Jadi bedanya PSSI dulu, PSSI-nya rumahnya bener, tapi isinya palsu. Di KPSI ini rumahnya palsu, tapi isinya benar. Akhirnya kita satukan. Akhirnya Pak Johar sebagai ketua umum, saya sebagai wakil ketua umum, dan saya sebagai ketua BTN. Dari pada saat itu banyak hal-hal yang sudah saya kerjakan dan terus berlanjut sampai di tahun 2015 pemilihan ketua umum. Dan kita harus ingat pada zaman saya sama Pak Johar memimpin tahun 2013 itu kita pernah juara AFF 2013 Usia 19 ya Pak? ya. Dan pada zaman saya memimpin itu sama sekali tidak ada mafia bola. Silakan cek di jejak digital. Tidak ada itu mafia bola. Kemudian di tahun 2015 terpilih saya sebagai ketua umum PSSI. Dari 107 voter, saya mendapatkan 94 voter yang mendukung saya. Dominan ya? Iya. Aklamasi lah itu bahasanya. Ya lebih dari aklamasi itu. Dari 13 itu terbagi, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 0. Calonnya banyak pada saat itu. Tapi nggak tahu gimana ceritanya. Begitu saya selesai dilantik, saya dibekukan oleh saudara Imam Nahrawi. Pada saat itu saya sebagai Menpora. Berhenti.
Selesai sudah. Mau diapain? Pemerintah memang bisa campur tangan kan, bukan tidak boleh Pak campur tangan di Aduh, kita tak mau bicara soal itu. Buktinya dia campur tangan. Oh, Buktinya campur tangan. Makanya itu ada bench dari FIFA gara-gara campur tangannya saudara Imam Nahrawi pada saat itu. Ya, saya hanya berdoa pada saat itu. Dan saya pada saat itu juga dikriminalisasi dan saya sempat masuk di penjara 7 bulan. Dan alhamdulillah saya terbukti saya bebas murni. Dan tapi sampai sekarang masih dibawa-bawa seolah-olah saya ini mantan napi. Padahal saya ini dikerjain hanya gara-gara soal bola aja. Ada orang yang menanti saya untuk menjelaskan, untuk melaksanakan janji-janji saya yang di tahun 2015. Nah ini yang saya akan bayar. Ini utang saya. ini janji yang tertunda bahasa Janji yang Pak, ya. tertunda. Jadi saya, karena saya sudah berbuat baik dari 2013 bersama-sama Pak Johar sampai di tahun 2015, kemudian 2015 dicekal pada saat itu dengan secara paksa. Akhirnya sekarang saya punya kesempatan. Saya harus melunasi janji saya. Nah Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan apa yang sudah Bapak kerjakan selama di PSSI. Nah, boleh jelaskan ke kita Pak, apa sih yang belum sempat Bapak laksanakan atau kerjakan untuk PSSI ketika Bapak menjadi pengurus atau ketika dipilih menjadi ketua umum? Oh banyak. Selain karena tadi ya, apa ada intervensi dibatalkan sebagai ketua umum itu? Banyak sekali. Tidak bisa dibatalkan, tetap terpilih saya sebagai ketua umum. Periodenya 1 tahun waktu itu. Yang pasti saya sudah pernah berbuat. Di tahun 2013 saya bangun kantor PSSI. Ya kan? Bagus. Kemudian digusur sama Menpora gara-gara ada Asian Games. Coba itu biaya gak sedikit. Dan itu tidak ada biaya dari pemerintah. Atau dari KONI atau dari mana. Itu biaya sendiri kita cari. Hampir 15 miliar itu. Iya. Digusur begitu aja. Kemudian kita sudah pernah jadi juara AFF. Kemudian kita mendapatkan FIFA Gold Project dari FIFA. Dan sudah ada. Sampai sekarang masih ada lapangannya. Nah, untuk peningkatan ini masih banyak. Apa? Karena saya masih merasakan bahwa masih ada mafia-mafia bola. Sekarang muncul lagi. Pada zaman saya nggak ada. Silakan dicek di digital pada saat zaman saya nggak ada. Nah sekarang ini muncul lagi. Padahal sudah kita jelaskan bahwa jangan sampai ada mafia bola untuk demi sepak bola kita. Karena gara-gara mafia bola inilah akhirnya sepak bola kita hancur. Jadi Pak Lanyala menemukan itu yang orang-orang bilang ada mafia di PSSI itu ketemu ya selama jadi pengurus dan melihat sekarang juga kembali Saya tahu semua kok penyakitnya, saya tahu semua, sudahlah, nggak usah bohong sama saya tahu. apa sih Pak yang dilakukan oleh para mafia itu? Aduh, Katanya jual beli skor, kemudian apa? banyak. Apa aja Pak? Biar masyarakat tahu Pak. Ya, jangankan jual beli skor, untuk orang jadi wasit saja. Mulai dari Ascot, kemudian di Asprof, untuk wasit ini, itu untuk lolos itu harus bayar. Oh, Ya, apalagi kalau di PSSI, waduh, bayarnya gede-gede. Ngaku wasitnya sama saya. iya. Nah itu juga terjadi di saat sekarang terjadi di kompetisi Sangat terjadi. Kalau mau bukti, boleh saya buktikan. Tapi saya minta saya buktikan langsung tangkap. Oh, Jangan main-main. jaminannya jangan. Iya, jangan saya buktikan terus gak ditangkap orangnya. Saya mau buktikan, tangkap ini orang. Nah Pak, kalau tadi ada mafia, orang juga bilang Pak, prestasi PSSI itu seperti jalan di tempat gitu. Ya bagaimana mau berprestasi? Apa yang terjadi sih Pak? Ya, Apa yang salah gitu? Bagaimana mau berprestasi? Kalau niatnya saja sudah nggak bagus. Ya toh? Gimana? Jadi kita menjalankan olahraga sepak bola ini, kita harus dengan perasaan, dengan hati nurani yang jujur, yang bersih, supaya kita dapat mendapatkan hasil yang lebih bagus. Kalau niat kita sudah mau cari uang, mau cari ini, sudahlah nggak bakal sukses. Saya yakin. Karena ini sepak bola ini milik masyarakat, milik rakyat.
Jangan main-main. Nah, artinya begitu Bapak terpilih menjadi ketua umum, mafia ini yang akan segera Iya. pasal pertama Itu mafia. dari nomor 1 kita habisin Itu yang dulu. pertama. Terus yang kedua Bapak? Yang kedua pembinaan. Pembinaan, dan yang pasti saya akan benahi dulu rumahnya dulu, federasinya dulu, PSSI-nya dulu. Karena saya pada saat dulu itu masih bagus. Setiap saya lihat orang kerja itu kita psikotes. Yang sekarang saya nggak tahu. Sekarang saya akan lakukan lagi. Kalau saya masuk, saya akan lakukan lagi. Karena saya mau bekerja dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang bersih. Jadi menurut Bapak pola pembinaan sekarang itu seperti apa Pak? Sudah benar atau tidak dilakukan malah? Saya nggak tahu. Saya nggak pernah. Begitu saya tidak di PSSI, saya nggak mau tahu lah. Saya nggak mau lihat, daripada saya nolongso. Lebih baik saya fokus di DPD RI pada saat ini. Jadi kalau sekarang ini saya akan melihat semuanya, dan saya akan kerja, saya akan atur. Saya sudah punya tim seperti dulu. Nah, kalau pola kompetisi Pak yang sekarang berlangsung, menurut Bapak sudah tepat atau perlu dibenahi atau memang Semua pola kompetisi itu bagus. yang berlaku sekarang? Ya, itu bagus. Cuman yang memainkan kompetisinya ini loh, perangkat-perangkat pertandingannya ini loh yang harus dibenahi. Jangan lagi ada titipan kepada wasit, jangan lagi ada permainan-permainan kotor. Kan kasihan itu. Kalau orang yang, saya dapat laporan ya dari daerah-daerah, dia bilang kita ini jauh-jauh dari daerah Pak. Sudah jauh, keluarkan ongkos, mainan kita bagus, tapi tahu-taunya wasitnya kita gak apa-apain, tahu-taunya disemprit. Nah permainan-permainan gitu nggak boleh ada. Nah ini yang harus kita lakukan pembinaan. Dan saya sudah punya catatan sendiri, dan saya sudah tahu lah caranya kerja. Pokoknya wasit-wasit yang kotor-kotor ini, sebelum dia tobat nasuha, saya tidak akan pakai. Iya, itu Pak, kan ada orang yang bilang, memang seperti Bapak bilang tadi, pembinaan ini masalah utama. Banyak yang melihat, yang memantau mengatakan, Indonesia ini kok anak-anak pemainnya itu, ketika masih muda, mungkin di bawah 19, itu bagus prestasinya. Tapi ketika masuk ke tim senior, itu tidak seperti itu gitu. Bahkan kita selalu kalah bahkan untuk level ASEAN aja kita kalah gitu kan. Dengan Thailand dan Vietnam terutama, ya dengan Singapura dan Malaysia juga. Itu apa yang terjadi Pak? Ya. Di pola pembinaan itu. Itulah yang saya katakan bahwa saya ini dulu sudah membina di 2013, itu pada saat usia 19. Orang-orang ini harusnya ini kan saya ikutin terus ya. Tapi kan terpotong akhirnya. Nah itu yang saya katakan, saya yang tertunda itu. tertunda. Kemudian muncul lagi naturalisasi. Zaman saya nggak ada naturalisasi. Ini menarik nih Pak soal naturalisasi. Kita ini kan katanya punya banyak talenta yang bagus. Iya. Apa emang kita ada masalah dengan talenta-talenta kita? Apakah bibit-bibit yang kita punya itu tidak tergali sehingga tidak muncul ke permukaan sehingga kita harus melakukan naturalisasi? Ya itu tergantung dari pemimpin ya. Tergantung dari pemimpinnya bagaimana. Pada saat kebijakan kepengurusan yang kemarin, mungkin dia lebih pede dengan naturalisasi. Tapi bukan saya anti naturalisasi, tidak. Silakan saja. Tapi bukan PSSI akan mencari pemain di luar untuk dinaturalisasi kepada timnas kita. Enggak, saya tidak mengemis-kemis pemain untuk jadi WNI, jadi pemain PSSI. Saya gitu tidak ya. akan berbuat itu ya. Karena saya masih menghargai anak bangsa kita, dan saya yakin masih banyak anak bangsa kita yang lebih baik daripada naturalisasi. Dan terbukti tanpa naturalisasi kita bisa juara AFF 2013, bisa kalahkan Korea Selatan. Nah itu yang harus saya jalankan. Makanya saya masih, ya orang bilang ini Pak Lanyala ini sudah jadi ketua DPD masih ngeyel aja mau ketua. Ini bukan soal masalah jadi ketua DPD. Ini soal prinsip saya ingin membenahi sepak bola Indonesia yang belum selesai.
Dulu saya sudah benahi ya, tapi ada tangan-tangan jahil. Ya pasti kelakuannya mafia-mafia bola itu yang ingin menjatuhkan saya. Biasa itu. Jadi kalau ngomong tadi soal mafia itu ada di mulai lini Mafia itu ada di dalam, ada di luar, ada di luar. mana-mana. Ya, jadi nggak usah apa namanya bingung. Sampai ada yang bilang katanya Pak, siapapun ketua umum PSSI terpilih, selama mafia itu ada, Indonesia tidak akan maju. Pasti, Dan mafia itu bukan perseorangan, Pak, bukan kelompok, tapi pasti. seperti apa Pak? Mereka itu kelompok atau perseorangan? Ya munculnya dari perorangan. Orang-orang muncul, akhirnya mengelompok. Ini barang kotor ini jadi satu, jadi ampas ini kotor jadi satu, ya ini yang akan merusak. Jadi nanti di masa kepengurusan Bapak, andainya terpilih nanti, semuanya akan dihabiskan. Kemudian program pembinaan akan diutamakan. Apalagi Pak, naturalisasi tidak menjadi program. Saya tidak akan mengutamakan. Tapi kalau ada orang yang merasa dia Keturunan Indonesia, orang Indonesia dan bermain baik, dia mau masuk, silakan. Kita tidak akan menghalangi. Tapi kalau PSSI mencari-cari, ya enggak. Maaf, kita masih banyak talenta-talenta kita yang masih belum digali. Banyak sekali. Dan saya yakin talenta-talenta itu ada di pucuk-pucuk gunung itu. Dan di orang-orang yang biasa latihan. Ini orang-orang pemain kita yang bagus-bagus ini, itu tersembunyi di hutan, di gunung. Itu banyak itu. Nah, gimana tuh Pak cara mendapatkan mereka itu? Pola kompetisinya akan dirubah seperti apa? Akan tetap dari daerah, tetap usia ini. Tetap itu nanti kan ada telescouting dari pelatih kita. Kita punya tim nanti telescouting. Kalau dari pembinaan usia dini itu ya usia muda itu, saya harapkan ini Asprof ini harus berperan. Dan sebetulnya bisa menjadi industri bola ini, Asprof ini. Kalau dia bekerja sama dengan swasta yang melaksanakan sepak bola ya, sekolah sepak bola, liga-liga yang usia muda ini, itu dikerjasamakan sama semua Asprof gitu. Jujur ya Pak, Bapak yakin ini bisa memberantas mafia ini? Saya kapan pernah jujur? Coba Anda lihat di jejak digital saya aja. 2013 sampai di 2015. Periksa, ada nggak mafia bola? Ada pada saat itu, sudah saya tangkap, sudah saya serahkan polisi, tapi dilepas. Coba, ada itu beritanya. Karena apa? Nggak ada aturannya katanya. Loh, gimana ceritanya? Dan yang ini Pak, yang sekarang juga menjadi perhatian adalah kompetisi yang sekarang ada Liga 1, tapi Liga 2 kan berhenti. Ya. Itu nanti bagaimana Pak? Ini akan bergulir nanti? Ya harus bergulir. Cuman kapan bergulirnya ya kita lihat jadwalnya ya, karena jadwalnya jangan sampai dia terpotong, akhirnya klub jadi rugi. Yang jelas saya akan pisah ini, operatornya Liga 1 dan operatornya Liga 2 sendiri-sendiri, supaya Liga 1 dia lebih enak dia menjalankan operator yang sudah biasa, Liga 2 pun juga bisa mendapatkan operator yang lebih bagus. Dan orang-orang kita mampu sebenarnya Pak ya membuat sepak bola yang operator Liga 2 ini sudah ada sponsornya. Tidak perlu ada orang luar yang harus nanti jadi orang luar ini cuma mau nyaplok aja. Saya jagain ini. Ini kan saya tahu orang luar dari luar yang mau datang ke sini mau ambil uangnya saja. ya karena Seperti ada bisnis sepak bola seperti hasil kekayaan bumi negara kita ini. Dicaplok sama orang luar begitu aja. Yang kita dapat nggak ada apa-apanya. Iya toh, di pasal 33 itu. Ya betul. Disikat, dirakus itu. Kalau orang luar ngomong globalisasi, aduh saya pusing saya. Karena ada sih Pak netizen yang sampai bilang jangan hanya naturalisasi pemain, pengurusnya harus dinaturalisasi juga gitu. Nah, iya Itu gimana Pak? Bapak melihatnya? Netizen blow on gitu.
Tidak harus dilakukan seperti Nggak itu ada. ya. Itu netizennya kayak gitu itu yang titipan-titipan yang otaknya didengkul semua. Saya kan tahu semua orang-orang kayak gitu. Saya ini dibully apa aja saya kalau sama netizen buat saya nggak ada urusan. Kita itu bukan dikoreksi dengan bully-bulian. Kalau mau koreksi saya itu datang ke tempat saya, kasih tahu salah saya ini. Terus jangan kalau nggak tahu apa-apa terus ngoceh macam-macam. Datang Tabayun. Pak, karena orang melihat Bapak itu politisi juga gitu ya. Ini tahun politik katanya. Dan tahun ini kan ada kita menyelenggarakan menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 20. Benar nggak Pak, karena ada momen ini Bapak ingin mencalonkan diri gitu Betul. untuk jadi ketua umum PSSI? Karena ada momen besar Piala Dunia Saya untuk nggak ada urusan. Saya nggak ada urusan sama Piala Dunia U20. Saya nggak ada urusan itu dan makanya saya mencalonkan diri untuk ketua umum PSSI ini. Saya tidak akan cawe-cawe itu Piala Dunia U20 karena itu sudah pengurusan Iwan Bule sama Menpora. Saya nggak mau ikut campur. Kalau kita dimintai support, kita pasti bantu, kita support. Karena pasti tidak bisa lepas tangan nanti kalau Bapak terpilih kan. Iya, Dan saya itu. kebijakan itu saya serahkan semua kepada pengurus lama. Saya nggak mau ikut campur. Saya lebih baik fokus memperbaiki federasi kita sambil berjalan ini. Itu kan biar urusan kepartian parpol kan biar urusannya Pak Iwan sama Menpora. Urusan kita nggak usah ikut campur, masih banyak kerjaan kita. Kalau kita urusan itu nanti dibikin kita maju sepak bola maju ketua umum ini karena ada Piala Dunia. Enggak lah, itu kecil gitu buat saya. Tapi Indonesia menjadi tuan rumah adalah event yang besar ya untuk kemajuan sepak bola kita. Oh iya, bagus. Pak, kemarin itu tadi Bapak sudah bilang juga ya, kita tuh PSSI itu ternyata beberapa kali, maaf ya, bukan beberapa kali, mungkin ada kasus bentrokan dengan pemerintah. Bagaimana Bapak akan menjaga hubungan nanti dengan pemerintah agar sejalan Pak, tidak terjadi kasus seperti beberapa kali sampai kita di-ban oleh FIFA itu. Jujur ya Pak? Ya, saya harap supaya pemerintah jangan ikut campur dalam sepak bola. Nggak boleh, karena memang ada aturannya. Tidak boleh intervensi. Dan itu dulu terjadi makanya di-bench. Nah, kita ikuti aturan, betul kita ikuti aturan. Dari FIFA ada aturannya. Kita juga mengikuti aturannya pemerintah. Tapi pemerintah ini tidak boleh terus semena-mena. Dia sebagai pemerintah, terus dia membuat aturan begini, nggak boleh. Karena kita ada aturannya dari statuta itu ada. Kalau mau menang-menangan ke situ ya kapan lagi kita bisa menang. Itulah yang waktu itu saya sama pemerintah 2015 sampai dibekukan itu ya gara-gara itu. Gara-gara Arema sama Persibaya yang di berantem ini terus akhirnya nggak bisa. Ini karena campur tangannya mereka. Dan terus bagaimana Bapak akan membangun komunikasi dengan pemerintah nanti supaya tidak terjadi? Pemerintah sudah pengalaman sekarang. Saya yakin pemerintah ini sekarang sudah pengalaman dan hasilnya kita nggak jadi apa-apa. Sudah harusnya ini jadi pelajaran ya. Oh iya dong. Intervensi ini tidak. Dan saya yakin Pak Jokowi tidak pernah. Itu kan bukan zamannya Pak Jokowi. Insya Allah nggak. Pak Jokowi paham dia untuk soal sepak bola. Pak, kalau Bapak terpilih nanti menjadi ketua umum PSSI, kira-kira kiblat sepak bola kita akan dibawa kemana? Ke Eropa atau ke Amerika Latin? Orang kan suka bilang dua kutub itu. Kita punya cara sendiri. Kita punya kutub sendiri, nanti kita lihat. Pokoknya target saya di tahun 2024-25 kita harus juara AFF. Kemudian di SEA Games kita harus dapatkan medali emas di tahun 2023 ya. Harus medali emas. Kemudian yang Piala Dunia ini kita harus lolos di kualifikasi putaran kedua. Untuk Piala usia 20 yang kita tuan rumah. Ya, Minimal lolos ke putaran kedua lah. yang kedua ya. Nah, Pak,
Itu tadi apa namanya? Kalau ngomong soal pembinaan, sekarang ini kan kita punya tim pelatih yang banyak orang yang katanya ada pro kontra kemarin setelah kita gagal di AFF itu. Sosok Sintayong, Pak. Kalau Bapak terpilih, tetap akan menunjuk dia sebagai pelatih atau akan dievaluasi? Saya tidak akan mengevaluasi sebelum sebelum masa kontraknya selesai. Saya tetap akan menghargai kontrak antara PSSI dengan Sintayong. Melihat situasi yang sekarang, sekalipun orang beranggapan situasinya tidak bagus, permainannya apakah tetap dipertahankan atau tidak, ya saya tegaskan saya akan tetap pertahankan sampai selesai masa kontraknya. Untuk kemudian kita perpanjang, ya nanti kita lihat hasil evaluasi dari para esko. Kalau eskonya menyatakan bagus ya, tapi saya yakin lah Sintayong masih bisa lah. Ini cuman mungkin karena kurang sentuhan-sentuhan yang harus kita. Kan saya kan nggak pernah ketemu dia. Nanti kalau saya ketemu dia, saya harus doktrin sedikit lah. Mungkin harus di-blayer kali supaya dia. Saya juga dengar kalau waktunya sholat, dia melarang orang sholat. Nah kayak gini-gini tidak boleh ada. Ya itu yang bikin kita akhirnya jadi sial kan. Orang mau sholat Jumat katanya nggak boleh. Ya kayak gini-gini tidak boleh ada. Itu yang harus kita kasih tahu. Jujur ya Pak, masih optimis dengan Sintayong? Saya nggak pernah optimis. Saya selalu optimis. Nanti kita optimis, kemudian kita lihat. Kalau sudah bebal nggak bisa dikasih tahu ya mau apa lagi. Baru saya kan belum pernah ketemu. Oke, Pak, hal lain yang juga terkait dengan kepengurusan itu tentang esko, Pak. Ya. Dan setiap keputusan kan tidak pernah bisa lepas dari esko. Bagaimana nanti Bapak berharap dengan sosok esko PSSI ketika Bapak jadi ketua umum terpilih nanti misalnya? Yang pasti yang memilih para ketua umum atau wakil ketua umum atau esko adalah para voter yang memilih. Nah, silakan voter memilih saya sebagai ketua umum, kemudian siapa sebagai wakil ketua umum, dan para esko. Buat saya sih nggak ada masalah, karena pasti voter ini memilih esko nama itu, dia pasti punya masukan-masukan kepada esko itu. Nah, esko itu ada 12. Masukan-masukan itu kita akan godok bersama-sama di rapat esko. Itulah yang menjadi satu keputusan. Itu yang baru kita kerjakan. Jadi kalau sekarang saya berpikir saya harus begini, saya belum bisa. Karena apa? Ini kan titipan dari para voter. Para voter kan pasti punya masukan. Nah, bicara voter, Pak, kalau boleh tahu sudah berapa voter nih yang siap dukung Bapak di pemilihan nanti? Kalau saya katakan banyak. Lebih dari 50. Sama dengan Erick Thohir berkatakan, kalau Erick Thohir kan surat dukungan 62, dia surat. Kalau surat dukungan saya cuma 2. Tapi kalau kita face to face dengan voter ya banyak. Optimis lah Pak ya. Insya Allah. Bapak tadi nyebut nama Pak Erick. Pak Erick saingan paling berat menurut Bapak atau gimana? Enggak, saya biasa aja. Saya nggak pernah anggap saingan saya itu berat. Karena kalau saya anggap berat nanti saya jadi enteng. Jadi terbebani. Lebih baik saya anggap semua biasa-biasa aja. Dan saya selalu yakin bahwa ketua umum PSSI itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin para voter nanti di bilik dia akan memilih sesuai dengan hati nuraninya. Dan harapan saya, para voter kalau dapat sedekah dari mana-mana saja, terima aja sedekahnya. Sedekah itu apa Pak? Ya, sedekah saya kan taruh banyak yang nanya sama saya. Jadi memang kalau setiap kongres luar biasa itu sedekah berseliweran Pak ya? Biasa itu. Ke para voter. Ambil saja.
Tapi begitu masuk bilik, tanyalah pada Allah yang terbaik menurut Allah untuk perbaikan sepak bola Indonesia. Siapa yang kita pilih? Karena apa? Sepak bola ini jangan sampai terus setiap 2 tahun sekali jabatannya ketua umum itu 4 tahun. Ini setiap 2 tahun ganti, 3 tahun ganti. Ini kayak gini-gini nggak boleh ada. Gimana orang bisa kerja? Terlalu dinamis yang negatif ya. Nah, itu karena apa? Ya karena kebanyakan sodako. Nah ini yang sodako itu yang akhirnya jadi tuman. Dan itu juga ya yang melahirkan mafia sodako ini yang berkeliling ini ya. Iya, itu tuman itu. Makanya saya mudah-mudahan Allah akan memberi daya kepada para voter supaya sodako itu diterima, dianggap sodako. Tapi Memilihnya tetap hati nurani, bukan karena sodako. Pak, kemarin saya sempat mendengar Bapak itu ngomong soal ingin memajukan industri sepak bola di kita. Orang kan juga tahu ya Pak, potensi sangat besar. Bahkan saya dengar liga-liga sana aja yang jauh di Eropa itu sangat perhatian pada potensi di kita. Nah rencananya gimana Pak mengembangkan industri sepak bola? Pokoknya industri sepak bola yang ada di kita harus mandiri. Titik. Saya tidak akan melibatkan luar. Karena saya tidak mau industri sepak bola Indonesia dikuasai oleh oligarki. Jangan, ini sepak bola rakyat ini, industrinya rakyat. Jangan diambil sama oligarki. Saya sudah tahu nih oligarki pada bincang semua di sini. Saya tahu. Nah, makanya saya jagain. Untuk mewujudkan industri tadi Pak, apa sih yang menurut Bapak paling harus dibenahi itu apa? Semua harus dibenahi. Betul nggak? Kita kerja fokus dulu, fokus pemerintahan PSSI, kemudian pembenahan lagi di wasit, pembenahan lagi di usia dini. Ini semua kita perbaiki semua dulu. Termasuk soal keamanan Mbak ya, agar tragedi seperti Kanjuruhan tidak terulang kembali ya. Ya itu bencana ya. Kita mudah-mudahan tidak ada, dan mudah-mudahan juga itu yang pertama dan terakhir. Insyaallah tidak ada lagi. Oke Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya dengan kami. Good people, demikian perbincangan saya dengan Pak Lanyala Mahmud Mataliti. Kita optimis tentu dengan PSSI ke depan seperti tadi disampaikan oleh Pak Lanyala, siapapun yang terpilih, dan mudah-mudahan ke depan prestasi sepak bola Indonesia menjadi lebih baik seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia. Terima kasih, salam.